Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko siber pada PT Sinar Jaya Makmur, khususnya terkait identifikasi aset data penting serta solusi pengelolaan risiko melalui Alternative Risk Transfer atau ATR dengan Captive Insurance. Sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Anggono Raras Tirto Sakti SIPMM CMA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Putri dan di sini juga terdapat beberapa teman saya. Nama saya Dani Rizky. Nama saya Yusuf. Oke, nama saya Rai Bangkit Kinarpala. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang latar belakang PT Sinar Jaya Makmur dan saya juga akan menjelaskan profil dari ketiga anak usahanya, yaitu ada PT Adil Makmur, PT Aman Sentosa, dan juga PT Asia Jaya. PT Sinar Jaya Makmur ini merupakan PT perusahaan induk holding company yang mengelola beberapa unit usaha di bidang manufaktur, logistik, teknologi informasi. Nah, seiring berkembangnya bisnis, perusahaan menghadapi berbagai risiko operasional dimulai dari keuangan, cyber yang makin kompleks, dan juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, SJE membentuk Asuransi Sinar Jaya sebagai perusahaan asuransi kaptif melalui pendekatan alternatif risk transfer atau ART guna memberikan perlindungan bagi seluruh anak perusahaannya. Nah, anak perusahaannya itu ada tiga. Yang pertama PT Adil Makmur yang bergerak di bidang manufaktur barang konsumsi dengan fokus pada produksi dan distribusi produk ke pasar nasional. Yang kedua ada PT Aman Sentosa yang bergerak di bidang logistik dan distribusi menyediakan layanan transportasi, pergudangan, dan manajemen rantai pasok. Yang ketiga ada PT Asia Jaya. PT Asia Jaya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, menyediakan layanan pengembangan aplikasi, sistem digital, dan juga infrastruktur TI bagi grup perusahaan. Selanjutnya, ada alternatif risk transfer atau ATR. Alternatif risk transfer ini adalah strategi pengelolaan risiko yang menggunakan metode selain asuransi konvensional untuk mengurangi dampak kerugian perusahaan. Nah, salah satunya bentuk dari ART ini adalah asuransi captive atau captive insurance atau captive in insurance. Nah, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh suatu grup usaha untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dalam grup tersebut. Nah, dalam perusahaan ini, SJM membentuk perusahaan yang bergerak di bidang alternatif risk transfer ini. Nah, apa sih manfaat yang didapat dari perusahaan ini atau manfaat dari alternatif risk transfer ini? Manfaatnya yang pertama ya ada efisiensi biaya premi asuransi. Nah, yang kedua, pengelolaan risiko lebih terintegrasi karena dalam satu sistem. Nah, yang ketiga, proses klaim lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang kelima, memberikan perlindungan yang lebih fleksibel terhadap berbagai risiko bisnis dan juga termasuk risiko cyber. Oke, baik. Pada slide ini dijelaskan bahwa data merupakan aset yang sangat penting bagi PT Sinar Jaya Makmur, sehingga harus mendapatkan pelindungan yang maksimal.
Tidak semua data memiliki tingkat resiko yang sama, sehingga perusahaan itu perlu mengetahui data mana yang paling krisis. Nah, di sini itu terdapat beberapa aset data yang dimiliki perusahaan, antara lain yang pertama ada data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan riwayat transaksi. Data ini memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan privasi pelanggan. Kemudian yang kedua ada data keuangan yang mencakup laporan keuangan, rekening bank, arus kas, dan informasi pembayaran. Data ini juga memiliki resiko yang sangat tinggi karena apabila bocor dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Kemudian yang keempat ada data karyawan, yaitu seperti NIK, NPWP, data gaji, BPJS, serta kontrak kerja. Data ini juga memiliki resiko yang tinggi. Karena apa? Karena merupakan informasi pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya. Kemudian ada data produksi seperti jadwal produksi, kapasitas mesin, stok bahan baku, dan standar kualitas. Tingkat resikonya pada data produksi yaitu sedang eh, karena tetap penting tapi berpengaruh terhadap proses operasional perusahaan. Selain itu, terdapat juga data logistik yang berisi informasi pengiriman, lokasi armada, dan dokumen distribusi dengan risiko yang tinggi. Ada juga data vendor seperti kontrak kerja sama dan informasi pembayaran pada pemasok. Resikonya sedang. Yang kemudian ada data sistem IT, misalnya password administrator, konfigurasi server, database, dan backup data. Data ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena menjadi pusat pengendalian seluruh sistem perusahaan. Nah, selanjutnya kita menghadapi beberapa ancaman cyber seperti phishing, malware, atau ransomware, hacker, dan lain-lain. Jika ancaman tersebut berhasil menyerang, dampaknya dapat berupa kerugian finansial tergantung operasional perusahaan, menurunnya kepercayaan pelanggan, atau munculnya sanksi hukum, sehingga rusaknya reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan data ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di perusahaan. Terima kasih. Oke, next di sini saya akan jelasin tentang analisis data siber. Sebelumnya kita ak- aku gitu. Sebelumnya aku akan jelasin apa itu sih tentang analisis data siber tuh. Analisis data siber tuh adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko yang dapat mengancam sistem informasi serta data perusahaan, yang bertujuan mengetahui risiko mana yang paling berbahaya sehingga perusahaan dapat menentukan langkah pencegahan yang tepat. Nah, di sini juga ada risiko siber yang dapat terjadi di PT Sinar Jaya Makmur atau SJM. Yang pertama ada phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu adalah penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri akun dan password. Kedua ada ransomware. Data perusahaan dikunci oleh hacker dan hanya bisa dibuka jika membayar tebusan. Dan yang ketiga ada data breach atau kebocoran data pelanggan, karyawan, atau data keuangan. Ada malware, virus yang merusak sistem komputer dan jaringan perusahaan. Dan yang terakhir juga ada insider threat atau penyalahgunaan akses oleh karyawan atau pihak internal. Oke, boleh next. Nah, di sini juga aku akan jelasin tentang dampak, tingkat risiko, dan prioritas penanganan risiko. Di sini aku jelasin yang pertama ada prioritas yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan dengan firewall atau antivirus. Yang kedua, menggunakan autentikasi dua faktor, multifaktor authority atau MFA. Yang ketiga, melakukan backup data secara berkala. Keempat, memberikan pelatihan keamanan siber kepada seluruh karyawan. Kelima, melakukan audit keamanan sistem secara rutin. Dan yang terakhir, mengalihkan sebagian risiko ke asuransi Sinarjaya sebagai captive insurance agar kerugian finansial akibat serangan siber dapat diminimalkan. Nah, di sini juga ada tingkat risiko siber. Ada risiko tinggi yaitu ransomware mengunci data perusahaan sehingga operasional dapat terhenti dan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Yang kedua ada data breach, kebocoran data pelanggan atau perusahaan yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan masalah hukum.
Yang ketiga ada insider threat, penyalahgunaan akses oleh pihak internal yang berpotensi membocorkan informasi penting. Di sini juga ada risiko sedangnya, yaitu phishing, penipuan melalui email atau pesan palsu yang mencuri akun dan kata sandi. Ada malware, virus, atau program berbahaya yang dapat mengganggu kinerja komputer dan jaringan perusahaan. Di sini juga ada dampak terhadap perusahaannya. Yang pertama, ada finansial, meningkatnya biaya pemulihan sistem dan potensi kehilangan pendapatan. Ada operasional, aktivitas bisnis menjadi terganggu atau bahkan berhenti sementara. Ada reputasi, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis menurun. Dan yang terakhir, ada hukum, perusahaan berisiko menerima sanksi apabila gagal melindungi data yang dikelolanya. Baik, di sini selanjutnya ada Captive Insurance. Captive Insurance atau asuransi Captive merupakan perusahaan asuransi yang didirikan dan dimiliki oleh suatu perusahaan atau kelompok perusahaan yang pada saat ini yaitu dibangun oleh PT Sinar Jaya untuk tujuan utamanya memberikan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan pemiliknya. Berbeda dengan perusahaan asuransi komersial yang menawarkan produk kepada masyarakat luas, Captive Insurance hanya memberikan layanan kepada perusahaan yang berada dalam satu grup atau perusahaan induknya. Untuk alasannya sendiri, PT Sinarjaya membentuk dan membuat Captive Insurance ini yaitu satu mengurangi biaya premi dibandingkan menggunakan asuransi komersial. Selanjutnya dalam mengelola risiko perusahaan secara lebih efektif dan terkontrol, menyediakan perlindungan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mengurangi ketergantungan pada perusahaan asuransi eksternal, menjaga stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk cara kerjanya, setiap perusahaan dalam Sinarjaya Group membayar premi kepada asuransi Sinarjaya, lalu dana premi dikumpulkan dan dikelola sebagai cadangan risiko. Jika terjadi kerugian atau perusahaan mengajukan klaim kepada asuransi Sinarjaya, asuransi membayar I, DIM sesuai ketentuan polis. Yang kelima itu yang terakhir apabila terjadi resiko yang sangat besar, sebagian resiko dapat dialihkan kepada perusahaan perusahaan reasuransi. Untuk strukturnya sendiri bisa dilihat pada gambar di samping PT Asuransi PT Asuransi Sinarjaya menaungi semua bagian grup dari PT Sinarjaya, baik itu logistik ataupun yang lainnya. Baik, next. Oke, sebelum masuk ke struktur organisasi, saya ingin menegaskan kembali bahwa Asuransi Sinar Jaya bukan merupakan perusahaan asuransi komersial yang melayani masyarakat secara umum. Perusahaan ini merupakan captive insurance yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan kepada PT Sinar Jaya Makmur beserta 3 anak perusahaannya. Oleh karena itu, struktur organisasi yang kami rancang dibuat lebih ringkas dibandingkan perusahaan asuransi komersial, namun tetap mempertahankan fungsi-fungsi utama yang dibutuhkan agar kegiatan operasional dan pengelolaan risiko dapat berjalan secara aktif. Next. Oke, pada struktur organisasi ini, Dewan Komisaris bertugas mengawasi jalannya perusahaan, sedangkan Direktur Utama atau CEO bertanggung jawab memimpin perusahaan serta mengordinasikan seluruh divisi. Di bawah Direktur Utama terdapat divisi operasional dan klaim. Kedua fungsi ini kami gabungkan karena Captive Insurance hanya melayani perusahaan dalam satu grup, sehingga jumlah klaim dan aktivitas operasional tidak sebesar perusahaan asuransi komersial. Selanjutnya terdapat divisi underwriting dan polis yang bertugas melakukan analisis terhadap risiko yang akan dijamin sekaligus menyusun polis asuransi. Kedua fungsi tersebut juga kami gabungkan karena peserta asuransi hanya berasal dari perusahaan dalam grup sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana. Berikutnya ada divisi manajemen risiko. Divisi ini menjadi salah satu fungsi utama karena tujuan pembentukan Captive Insurance adalah mengelola risiko perusahaan secara mandiri, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian risiko. Selanjutnya terdapat divisi keuangan dan investasi yang bertanggung jawab mengelola dana premi, investasi, serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Karena fokus utama studi kasus ini adalah risiko cyber, kami juga membentuk divisi teknologi informasi dan cyber security. Divisi ini berperan menjaga keamanan jaringan, sistem informasi, dan data perusahaan dari ancaman seperti malware, ransomware, phishing, maupun kebocoran data. Selain itu, terdapat divisi legal dan compliance yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, divisi human resources atau general affairs
Petugas mengelola sumber daya manusia serta administrasi perusahaan. Terakhir, terdapat audit internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses bisnis perusahaan. Oke, next. Mengapa struktur organisasi ini kami rancang seperti ini? Pertama, kami menggabungkan divisi operasional dan klaim karena Captive Insurance hanya melayani perusahaan dalam satu grup, sehingga aktivitas operasional dan proses klaim masih dapat dikelola secara efektif dalam satu divisi. Kedua, divisi underwriting dan polis juga kami gabungkan karena proses analisis risiko dan penerbitan polis hanya dilakukan untuk perusahaan dalam grup, sehingga lebih sederhana dibandingkan perusahaan asuransi komersial. Yang ketiga, divisi manajemen risiko tetap menjadi fungsi utama karena tujuan Captive Insurance adalah mengelola risiko perusahaan secara mandiri. Keempat, kami memberikan perhatian khusus pada divisi teknologi informasi dan cyber security karena fokus utama studi kasus ini adalah risiko cyber. Selain itu, divisi keuangan dan investasi, legal dan compliance, HR dan general affairs, serta audit internal tetap dipertahankan untuk mendukung pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan begitu, struktur organisasi ini dirancang agar lebih sederhana, efisien, dan tetap mampu mendukung pengelolaan risiko secara optimal. Oke, next. Baik, sebagai kesimpulan, PT Sinar Jaya Makmur ini memiliki berbagai aset data penting yang perlu dilindungi dari risiko cyber. Karena serangan cyber dapat mengganggu operasional, menyebabkan kerugian finansial, dan menimbulkan masalah hukum serta merusak reputasi perusahaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan alternatif risk transfer atau ATR melalui captive insurance sebagai bentuk pengelolaan risiko secara mandiri. Dengan didukung struktur organisasi yang jelas, setiap bagian dapat menjalankan perannya dalam mengelola risiko sehingga keamanan data dapat keberlangsungan bisnis perusahaan tetap terjaga. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai identifikasi risiko cyber dan penerapan alternatif risk transfer melalui captive insurance pada PT Sinar Jaya Makmur. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan risiko cyber dalam mendukung keamanan data dan keberlangsungan operasional perusahaan. Terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.